Pernahkah Anda mendengar tentang ibu tiri yang selingkuh dengan anak laki-laki suaminya? Sebuah skenario yang terdengar seperti sebuah cerita yang sangat sulit dipercaya, tapi sayangnya, kejadian seperti ini lebih sering terjadi dari yang kita kira. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya bisa menyebabkan peristiwa yang sangat tidak biasa ini, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan dampaknya bagi semua pihak yang terlibat. Apa itu perilaku selingkuh? Selingkuh, kata ini mungkin sudah tidak asing lagi. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan selingkuh? Pada dasarnya, selingkuh adalah sebuah tindakan hubungan intim atau emosional yang dilakukan di luar komitmen yang telah disepakati oleh pasangan resmi. Namun, apakah bisa terjadi selingkuh dalam konteks keluarga seperti ini, di mana ibu tiri dan anak laki-laki terlibat dalam hubungan terlarang? Faktor penyebab, ketidakharmonisan keluarga. Salah satu penyebab utama mengapa hubungan seperti ini bisa berkembang adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketika seorang ibu tiri merasa tidak mendapat perhatian atau kasih sayang dari suaminya, ia bisa mencari pemenuhan emosional atau fisik dari orang lain, termasuk anak laki-laki suaminya. Dalam banyak kasus, komunikasi yang buruk dalam rumah tangga memperburuk situasi ini. Ibu tiri yang merasa terabaikan bisa melihat anak tiri sebagai sosok yang lebih mudah dijangkau secara emosional. Faktor psikologis, manipulasi dan ketergantungan. Selanjutnya, ada faktor psikologis yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa kasus, ibu tiri mungkin berusaha memanipulasi anak laki-laki suaminya dengan menunjukkan perhatian berlebihan atau memberikan dorongan yang bisa mengarah pada perasaan ketergantungan. Terkadang, rasa kesepian atau kebutuhan akan perhatian dapat mengarah pada perilaku yang lebih ekstrim. Apalagi jika anak laki-laki tersebut merasa kurang perhatian dari ibunya atau ayahnya, mereka mungkin merasa terhubung dengan ibu tirinya yang memberikan perhatian lebih. Bagaimana selingkuh ini bisa terjadi? Tentu saja, hubungan seperti ini tidak terjadi dalam semalam. Biasanya, itu adalah proses yang panjang, dimulai dari interaksi yang tampaknya tidak berbahaya, seperti berbagi masalah pribadi atau mencari kenyamanan emosional, hingga akhirnya hubungan tersebut menjadi lebih dalam. Anak laki-laki yang merasa terisolasi mungkin merasa bahwa ibu tiri adalah orang yang paling bisa memahami dirinya, sementara ibu tiri yang merasa tidak dihargai oleh suaminya bisa melihat anak tersebut sebagai sosok yang bisa memberinya perhatian dan pengakuan. Dampak pada anak laki-laki. Lalu, bagaimana dampak bagi anak laki-laki yang terlibat dalam situasi ini? Tentu saja, dampaknya sangat besar. Anak laki-laki yang terlibat dalam hubungan ini bisa merasa kebingungan, merasa bersalah, dan bahkan kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya. Kecanggungan dan perasaan bersalah akan menghantui mereka, terutama jika hubungan ini terungkap. Sebuah perasaan tidak aman dan tidak terjamin muncul, dan kepercayaan diri mereka bisa hancur. Dampak pada ibu tiri. Tidak hanya anak laki-laki yang terpengaruh, tetapi ibu tiri itu sendiri juga mengalami dampak yang besar. Terlibat dalam hubungan yang sangat terlarang ini, tentu membuatnya merasakan ketegangan batin yang luar biasa. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, tetapi dalam banyak kasus, ibu tiri ini merasa terperangkap dalam situasi yang penuh ketergantungan emosional. Konsekuensinya bisa sangat merusak, baik bagi dirinya sendiri, maupun hubungan keluarga yang sudah terbentuk. Dampak pada ayah dan keluarga. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika seorang ayah mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan anak laki-lakinya sendiri? Tentu, itu adalah sebuah pukulan yang luar biasa. Ayah akan merasakan perasaan dikhianati dan kecewa, dan ini bisa menghancurkan keluarga. Kepercayaan yang selama ini dibangun akan runtuh seketika, dan kehancuran emosional yang terjadi pada ayah,
ibu tiri, serta anak tiri akan sulit diperbaiki? Apa yang harus dilakukan jika menemui kasus seperti ini? Lalu, apa yang bisa dilakukan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal terjebak dalam situasi seperti ini? Langkah pertama adalah mencari bantuan profesional. Terlibat dalam konseling keluarga atau terapi psikologis bisa membantu semua pihak untuk mengatasi perasaan dan konflik yang terjadi. Dalam beberapa kasus, pemulihan keluarga bisa dilakukan, tetapi itu membutuhkan usaha keras dari semua pihak, dan tentunya, sebuah komitmen untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Kesimpulan, mengenali tanda dan menghindari permasalahan sejak dini. Sebagai kesimpulan, penting bagi kita untuk selalu menjaga komunikasi yang sehat dalam keluarga, mengenali tanda-tanda perasaan tidak dihargai, dan memberikan perhatian yang cukup kepada pasangan maupun anak-anak kita. Keluarga adalah tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman, dan kita harus berusaha menjaga keharmonisan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak keutuhan keluarga. Penting untuk selalu menjaga kepercayaan dalam hubungan keluarga, dan jika ada masalah, cobalah untuk menghadapinya dengan cara yang bijak. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih.